Oke, halo teman-teman semuanya, kembali sama aku Ridha Norista. Dan saya Resnanda Yuwaniar. Kali ini kita kembali lagi untuk kita ada segmen baru. Iya, kembali lagi untuk menghibur kalian karena kita ada segmen baru yang namanya Ruang Curhat. Wih, kompak gak tuh? Kok baru kali ini kayaknya kita kompak ya. Kompak ya. Keren. Oke, di ruang curhat ini kayak gimana sih, Riz? Ya sebenarnya kita membacakan keluh kesahnya atau masalah-masalah pribadi seseorang yang ya bisa dengan identitas atau tanpa identitas kalau mereka mau disebutkan atau tidak. Terus kita di sana kan membacakan dan kita mau memberikan solusi. Kalau misalnya kita bisa memberikan solusi kayak gitu, tapi itu versi terbaik dari kita masing-masing sekali lagi. Karena sekali lagi kita bukan adalah orang yang pro, kita hanya memberikan solusi dengan pikiran kita masing-masing dan logikanya kayak gimana, apakah itu benar atau tidak. Benar. Gitu ya. Kalau misalnya kita berada di posisi yang itu, kita akan melakukan hal yang seperti itu gitu. Oke. Di ruang curhat ini juga nanti kita akan mendatangkan narasumber yang akan mau datang ke sini untuk curhat-curhat sekitar apapun. Benar. Masalah pekerjaan, percintaan, keluarga bolehlah. Boleh. Kalau kalian tidak mau ditampilkan wajahnya boleh nanti pakai masker atau nanti pakai kacamata atau nanti pakai helm bisa atau ya? pakai topeng. Pakai topeng ya. Boleh. Topeng wajah ya. Bisa. Nah ini buat teman-teman boleh kalian datang aja ke sini atau langsung aja cek Instagram NTV Kita Official, DM kita langsung aja di sana. Nanti kita akan langsung bacakan di sini ya. Benar, langsung bacakan. Oke nih, kali ini kamu semangat untuk berpuasa? Semangat dong. Semangat berpuasa. Kamu gimana? Tetap alhamdulillah semangat. Ya. Iya, dari pagi ya. Iya. Benar. Oke, kita langsung aja ke curhatan yang pertama. Dari siapa dulu? Kamu? Dari aku aja dulu ya. Okay. Nanti kita akan tukar pikiran bagaimana. Benar. Kita mulai yang pertama. From Natal. Awalnya aku kira pertemuanku dengannya di episode pertama akan berlanjut di episode berikutnya. Ternyata semesta memang nggak mendukung. Sudah setahun lebih, tetapi masih saja prasangka. Mengapa dia pergi tetap bergelut di pikiranku. Aku paham, mungkin saja dia lebih memilih orang yang menyukainya dengan alasan agar dia tidak kehilangan teman-temannya di sana. Mungkin juga dia tidak ingin menyakitiku lebih dalam. Sakit ya, sampai sini udah sakit. Iya, sampai sini. Banyak yang ingin kutanyakan padanya, seperti bagaimana mimpinya menjadi dokter dan kuliah di Universitas Cina. Wow. Lalu nilai pelajaran bahasa Jawanya. Wah, perhatian banget ya sampai bahasa Jawanya pun tahu ya. Iya, siap. Aku selalu percaya pada mimpi-mimpinya dan aku berharap nilai bahasa Jawanya tidak lagi 0. Oke. Berarti dia tidak hanya nanti kita bahas ya. Maafkan aku, ternyata sampai detik ini setiap kali aku melihat kafe Janji Jiwa, kopi latte, Earl Grey tea dan lagu Lemon, aku masih mengingat dia. Dia adalah cowok pertama yang memilih memanggilku Natalia. Yang sangat menghargai seni termasuk karya-karyaku, yang tidak suka ngebut saat menyetir, yang sangat bersih dan wangi. Mungkin sabun kali ya? Oh bukan ya? Bukan, parfum. Makasih loh. Dan menjadi pendengar yang baik untukku. Alasan terkuat aku bercerita tentang ini padahal tidak ada yang tahu selain diriku sendiri adalah aku sudah menyerah. Wah. Sakit ya. Kok katanya nangis aku? Udah boleh ya? Jangan dulu. Nyerah dengan semua penantian yang tidak ada jawaban. Hingga pada akhirnya kita dihadapkan dengan pilihan. Pilihan akan kemana kita melangkah.
Sebenarnya aku benci melihat diriku yang masih mengingatnya dan merindukannya lewat doa. Tetapi ya sudahlah, karena ternyata dia akan tetap menjadi tokoh yang melegenda dalam bab ceritaku. My God. Walau ada atau tidak dengannya, gak apa-apa. Semua perasaan gak harus bertemu pemiliknya. Dari sini, semesta memang menguji rasa sakit dan belajar menjadi dewasa yang itu tidak mudah. Tapi jika nanti dia ingin kembali dan berpikir aku sudah jauh, itu salah. Karena aku tetap sama. Bahasanya sama dengan perasaan yang sebelumnya kayak gitu mungkin ya. Itu maksudnya aku pengen tahu ya. Itu kan kata-kata kayak puisi, kata-kata kiasan. Itu sebenarnya dari cerita itu gimana? Dia tuh mungkin sebenarnya kayak gini. Mungkin dia sedang mengagumi orang. Oke. Dia mengagumi seseorang. Tapi posisinya mungkin satu kelas atau gimana, aku nggak ngerti. Iya. Kalau salah ya mohon maaf ya. Kita hanya perumpamaan. Karena di sini kita bisa lihat kalau dia mencintai seseorang ini, efek sampingnya dia adalah kehilangan teman-temannya. Oke. Mungkin seperti itu. Makanya dia selalu mengagumi dan mengagumi. Tapi menurut aku seseorang ini Natal dia tuh tidak hanya bukan mencintai, mengagumi dirinya saja atau batin raganya saja ya, fisiknya. Tapi dia juga memikirkan gimana bahasa Indonesianya, gimana masa depannya. Benar. Itu sampai terpikirkan ke cita-citanya. Kita kan, itu gimana ya? Kalau kita sendiri pun ya sudah, kalau sudah mencintai atau mengagumi, kita hanya sekedar mencintai seseorang fisiknya. Iya, tidak untuk backgroundnya dia. Benar. Untuk Natalia kamu keren banget sih. Keren banget. Bukan Natalia, from Natal. Oh, Natal. Tapi seseorang itu memanggilnya Natalia. Jadi lawannya itu memang memanggilnya memang Natalia gitu. Iya, mungkin ada sebutan khusus kayak gitu. Mungkin ya. Karena kayak nama panjangnya siapa yang sering direbut semuanya Ristanda. Dia memanggil Wahyudi, bisa aja kan? Iya, bisa sih. Tapi kok enggak Wahyudi juga ya. Ya seperti itu. Ya mungkin menurut aku nggak bisa ngasih yang lebih. Tapi menurut aku ini yang terbaik dari kita. Iya. Gimana ya? Ini keputusan kamu yang memang benar. Untuk tetap stay di sini dan tetap tidak menjaga kemana-mana. perasaannya. Dan tidak kemana-mana. Iya, benar. Kalaupun kamu tetap mengejar, kamu sepertinya itu percuma. Karena dia sudah asik dengan dunianya. Benar. Ya kan? Harusnya kamu tetap di sini menjalani kehidupan kamu dengan apa adanya. Iya. Dan dia dengan apa adanya dia seperti itu. Mantap. Nanti suatu saat kalau kalian bisa bertemu, semoga kalian berjodoh. Amin. Dengan menghargai karya-karyanya atau gimana? Benar. Iya kan? Benar. Siapa tahu jodoh, ya kan? Iya. Kita doakan ya semoga apa yang diperjuangkan sama Natal ini semoga ada hasil. Ada hasilnya. Benar ya. Dengan juga si Natal sama si cowoknya ini sama-sama memang mengejar mimpi kayak gitu loh. Benar. Jadi nanti suatu saat dia. Benar. Jadi untuk sekarang ini sebaiknya sama-sama mengejar mimpi kayak gitu. Memperbaiki akhlak. Benar. Siapa tahu ada yang salah. Iya. Ya, itu sih menurut aku. Kalau menurut kamu gimana? Iya benar. Untuk sekarang apalagi kan masih punya masing-masing jalan atau mimpinya ya. Mereka juga takut untuk kehilangan orang-orang di sekitarnya. Benar. Kayak gitu. Jadi kejar apa yang kamu kejar dulu, fokus apa yang ada di depan mata kamu, kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian memang ditakdirkan atau memang seharusnya jalan kalian untuk bersama itu ada, Amin. itu nanti pasti akan ada gitu dengan caranya Tuhan. Pasti ada jalannya. Dengan jalannya Tuhan kayak gitu. Siap. Tetap semangat untuk Natal dan untuk Natal ya. Dan cowoknya itu tetaplah menjadi dirimu sendiri. Benar. Jangan pernah merubah sifat kamu karena orang lain. Benar. Kan banyak ya? Bisa. Gitu ya. Gimana sih aku mau jadi yang dia suka?
Iya, Jadi biasanya dia tuh- banyak yang kayak iya, gitu. kayak Apalagi toxic kan nggak sih? itu lebih ke bucin sih. Iya sih. Iya nggak sih? Bukan bucin sih. Apa? Lebih ke bodoh ya. Kalau Jadi dia merubah iya, kalau apa yang merubah apa yang benar-benar. kayak aku mencintai siapa? Aku kalau dia suka sama anime, aku juga harus anime. Iya. Itu kan karena terpaksa kan? Iya. Kalau cowok itu sukanya cewek yang kayak gini, aku pasti bakal kayak gitu gitu. Itu menurutku enggak sih. Enggak sih. Menurut kamu enggak juga? Enggak juga. Tetap jadi diri kamu sendiri. Mantap. Orang akan mencintai kamu orang yang mencintai kamu akan menerima kamu apa adanya gitu. Dan jangan mencintai ada apanya ya. Ada apanya? Ada apanya ada emang? apa ya? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Ya, kita next ke curhatan yang kedua dan semoga ini bisa jadi referensi lah ya. Benar-benar. Nggak pro banget. Ya. Dan semua keputusan ada di kamu. Mantap. Benar. Oke, yang kedua. Boleh lanjut ya? Silahkan. Ini ada dari, boleh disebutin ya ini namanya? Boleh ya? Dari Justin Prasetyo. Justin. Halo, terima kasih Justin. Sudah mengirimkan curhatannya. Mantap. Kita. Dear you. Dear me. You itu yang itunya, bukan kamu. Awal pertemuan kita memang tidak ada yang istimewa. Namun sejak pertama aku melihatmu, aku sudah tertarik. Ini kayaknya panjang banget ya. Aku sudah tertarik padamu. Iya. Pertama aku pikir ini hanya rasa kagum saja. Tapi ternyata aku salah. Aku mencintaimu dengan sadar. Aku mulai mendekatimu, itu hal yang bodoh yang pernah aku lakukan. Sebenarnya aku sangat malu, tapi ku coba untuk memberanikan diri. Teman-teman juga sudah tahu perasaanku terhadapmu. Namun, kamu hanya diam dan bersikap biasa saja terhadapku. Kita sering jalan bersama-sama, makan bersama, masak-masak bersama, ke pantai bersama, karaoke bersama, main time zone bersama. Sudah banyak hal-hal yang kita lakukan bersama dan mungkin aku tidak akan melupakannya. Kayak kenangan terindah ya? Iya. Iya sih. Iya ya. Kenangan terindah. Iya. Lanjut. Pada akhirnya aku menyerah dan menganggap kamu hanyalah teman yang baik. Dan lama-kelamaan aku terbiasa sampai akhirnya aku tidak memiliki perasaan apa-apa terhadapmu sama sekali. Kecuali hanya perasaan sesama teman. Dalam 3 bulan aku sudah mulai terbiasa terhadapmu. Aku merasa pertemanan lebih baik daripada tanpa ada rasa cinta yang terselip. Kita bersikap seperti tidak terjadi apa-apa hingga saat ini. Minggu kemarin, kita jalan bersama ke tempat peninggalan sejarah kemudian ke pantai. Bagiku itu juga biasa saja. Kita juga sering melakukan kegiatan seperti itu sebelumnya. Namun setelah pulang sehabis kita jalan-jalan, aku merasa ada sesuatu yang berbeda untuk kedua kalinya. Aku merasa aku mencintaimu lagi. Baper. Jangan tidur loh. Ini bukan bunga dongeng. Bunga dongeng ya. Aku teringat apa yang telah kita lakukan di sana. Tanpa kita sadari, kita bahkan terlihat seperti orang yang memiliki hubungan khusus. Kamu memegang tanganku, kamu menggendongku. Kamu memegang tanganku, kamu menggendongku. Bayi kali ya? Iya, kayaknya gendong. Ya. Oke. Dan pada malam itu aku memimpikanmu, kau tahu? Kamu tahu? Iya, aku baru tahu juga sih. Aku memimpikanmu. Dalam mimpiku, kau mengatakan bahwa kau juga mencintaiku. Dalam mimpinya? Dalam mimpinya. Bangun. Bangun dulu ya. Aku terbangun, ternyata aku hanya mimpi. Jika aku sadar dalam alam mimpi lebih baik, aku tidak usah bermimpi seperti itu. Terlalu menyakitkan karena kenyataannya tak begitu. Sakit ya. Sampai hari ini rasa itu masih sama, bahkan lebih parah lagi. Aku mencintaimu dan aku masih mencintaimu. Aku tak menginginkan hal ini karena aku tahu pada akhirnya cinta hanya bertepuk sebelah tangan. Oke, I see. Gini.
gitu, Iya, bangun setengah. gitu. Setiap hari aku bahkan bertemu denganmu. Bagiku itu adalah hal yang menyenangkan Setiap serta hari ya? menyakitkan. Iya, setiap hari. Wow. Melalui surat ini aku beritahukan perasaanku kepadamu. Aku hanya mencintaimu, percayalah. Oke, percaya. Karena aku tidak akan berbohong tentang perasaan. Aku tidak bisa mengungkapkan padamu secara langsung karena aku takut menerima kenyataan pahit. Aku juga berharap kamu juga mengungkapkan perasaanmu padaku. Apapun itu, aku ingin dengar langsung darimu. Selesai. Gimana yang terakhir? Ini Apapun. bacain lagi. Ya, terakhir apapun. Apapun itu, aku ingin dengar langsung darimu. Jadi melalui surat ini dia itu ingin menyatakan kalau dia itu mencintai Yu, dia, ya? hanya dia itu. Dia ingin mendengarkan Yu juga. ini siapa ya kira-kira? Teman berarti teman mainnya. Mungkin karena okay. mungkin dia ngerasanya Okay. bertepuk sebelah tangan gitu. Cuman kok rasanya berbeda. Dia menggenggam tangannya, menggendong gitu. Boleh langsung ditanggapi? Boleh. Dikasih solusi ya? Boleh. Oke. Menurut aku kalau kamu memang laki-laki yang sebenar-benarnya, kalau memang kamu gentle, kamu langsung ngomong aja ke ceweknya itu. Benar. Ya? Kenapa nggak langsung ngomong? Karena kan kalian sudah punya hubungan katanya, kayak gitu, iya, sampai megang tangan kayak gitu. Apalagi katanya sudah ada rasa satu sama lain. Benar. Ya kan? Saling menyatakan itu kan? Bukan saling menyatakan, saling merasakan. Sepertinya saling merasakan kayak gitu ya. Gini. Cuman awalnya mungkin awalnya itu dia kayak biasa aja gitu. Jadi menurut aku kalau kamu gentle, kamu langsung to the point aja ke ceweknya. Karena cewek itu tidak suka menunggu kepastian yang tidak pasti. Iya kan? Ya, benar. Kita itu cewek, maksudnya cewek itu butuh apa ya? Butuh kepastian kayak ijazah maksudnya dia ijab mau ijab kabul aja ada sah, ada penekanan yang memang pasti kalau dia udah menjadi istri. Apalagi cuma kepengen saling mencintai. Kalau kalian tidak saling kayak tidak saling memberitahu atau tidak, kalau sama-sama memang benar-benar sama-sama suka, iya, terus tidak saling ngasih tahu untuk apa gitu loh. Someday cewek itu bakalan akan nyaman sama dengan dia nyaman sama kamu, tapi yang lain. Tapi yang lebih dulu menyatakan adalah orang lain. Itu yang lebih sakit, ya kan? Daripada terlambat. Benar. Pernah nggak sih kayak gitu? Ya kalau kita sebagai cewek kan memang seperti itu ya. Seperti itu. Tapi memang di sini bukan hanya cewek yang salah, tapi juga cowok yang salah, ya kan? Iya. Kenapa? Gak bisa dinilai dari kayak gitu cewek yang salah atau gitu ya. Sama-sama salah sih. Kita sama-sama salah. Tapi kalau sekarang mah kalau cewek gimana ya dinyatakan dulu bisa sih. Iya, kalau sekarang. Tapi kan gengsi ya? Iya, kan kayaknya itu sudah menjadi budaya ya. Budaya ya. Untuk menunggu ya. Untuk menunggu dan ya nggak mau mengungkapkan dulu gitu. Oke, buat Justin, kamu langsung aja ngomong langsung ke orangnya. Daripada kamu kehilangan dan kamu menyesali itu lebih parah. Itu lebih sakit. Menurut aku sih. Tapi kalau menurut kamu itu ya udahlah, nanti aku bisa cari yang lain. Ya sok, silahkan. Itu pun yang punya perasaan toh kamu. Tapi menurut aku si cewek itu pasti juga mencintai kamu, tapi dia cuma butuh kepastian. Iya, benar. Iya kan? Apa aku salah dengan yang aku sakit gak? Opo anane. Apa salah? Maksudnya si cewek itu pun juga memikirkan apa ya aku salah mencintai dia. Iya. Mencintai Justin. Dan mungkin ya kan? Cewek itu bertanya ya. Gimana ya? Apakah dia mencintai aku atau bener-bener gimana? Atau enggak gitu. Kok mencintai ya? Menurut kamu mencintai atau menyayangi? Yang lebih ngena? Mencintai. Kalau aku menyayangi. Kalau sayangnya tuh kayak sayang banget kalau cinta kan. Oh gitu. Gimana ya? Mungkin nggak dapet ya? Iya mungkin. Betul. Sayang banget. Oh iya. Bisa jadi ya. Menyayangi. Persepsi orang kan berbeda-beda. Kayak gitu. Mungkin menyayangi lebih dalam gitu. Iya, lebih dalam nggak sih? Benar. Sayang banget.
Jangan nangis ya jangan nangis ya, itu ada tisu. Itu di tisu. Iya kayak gitu, sama sih. Mungkin kalau kamu jadi ceweknya deh. Kalau aku jadi ceweknya, iya mungkin kita akan tanya-tanya ya. Ini orang benar-benar serius nggak sih sama aku? Benar-benar mencintai yang benar-benar nggak sih gitu? Kan karena dia nggak berani, cowoknya nggak berani ngungkapin atau gimana. Cuman berani mendeketin aja gitu. Kalau untuk mendekatin aja nggak diungkapin, ya gimana? Ya, kita nggak tahu dong gitu. Tiba-tiba baper aja ya? Iya, tiba-tiba nanti baper, marah-marahan sendiri gitu. Enggak gitu sih. Oh, enggak gitu ya konsepnya. Kalau marah-marah sendiri tuh kayak gimana gitu ya? Aneh ya? Aneh. Cuman ada sih kayak gitu. Aku iya pernah punya temen yang memang kayak gitu. Oh gitu ya? Memang nggak ada hubungan, cuman mereka emang deket tapi cemburu-cemburuan gitu-gitu. Nggak jelas. Makanya harus diperjelas ya. Harus diperjelas. Daripada digantungin nanti diambil orang, malah jemuran aja ada yang nyolong ya, apalagi perasaan ya kan, dicomot kapok. Tuh bener kan? Iya, sebelum ada yang nikung mendingan kamu nikung dulu ya. Enggak ya? Enggak gitu konsepnya. Sebelum diambil temen ya? Karena temen itu lebih kejam daripada lebih cepet kehilangannya mungkin. Bener. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Semoga Justin semangat untuk mengungkapkan perasaan. Iya, jangan takut. Apapun resikonya, dia mencintai kamu atau tidak, kamu tetap harus bener. Kayak save yourself. Fight. Kayak gimana ya, maksudnya meskipun dia tidak mencintai kamu ya kamu sudah harus legowo gitu. Itu artinya kamu gentle sih. Kalau misalnya dia nggak nerima kamu pun kamu oke aja gitu. Dan masih menganggap dia sebagai teman. Benar. Itu gentle sih menurut kita ya. Aku banyak kan ya ada di sosial media tiba-tiba dia adalah jodohnya, kan nggak tahu. Iya benar. Ya kan? Ternyata gitu, teman SMA-nya dulu gitu. Tiba-tiba siapa jadi jodohnya gitu, gurunya kan bisa orang-orang terdekatnya bahkan. Bukan, tapi nggak guru juga. Tapi ada sih ya kan? Ada kasus murid kayak gitu. Murid jadian sama gurunya ternyata jodohnya menikah. Ada ya itulah ya, cuma sekedar hanya pacaran ya fine aja sih. Kalau kamu mau mencintai dia lebih dari apapun atau takut kehilangan, karena kan perasaan kan memang nggak bisa dipaksa kan. Iya sih. Memang tumbuh aja gitu. Kalau ditunggu-tunggu nggak akan selesai. Tumbuh maksudnya. Tumbuh ya? Iya. Maksudnya ada aja gitu. Tapi kalau ditunggu-tunggu terus nggak bisa. Nggak akan jadi apa-apa ya kan? Bener. Apalagi kalau kita cewek kan, pasti kebanyakan budayanya masih ke gengsi kayak gitu. Lebih ke masih ke gengsi. Oke sih, kayak menurut aku 2 curhatan itu udah sakit banget ya. Dan dapat feel-nya ya. Feel-nya dapat. Jadi kayak kita juga merasakan apa yang dia rasakan. Benar. Dan kayak wow. Kayak aku pernah kayak gini deh. Iya. Tapi nggak tahu kapan, di mana, sama siapa. Kamu amnesia mendadak sih? Bukan, kayak mimpi gitu loh. Ayo bangun. Cuman ya mungkin kita punya, setiap orang pasti punya ya. Punya cerita masing-masing. Cerita masing-masing. Atau digonceng itu udah baper kan, nggak tahu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Aku dulu SMA temanku kayak gitu soalnya. Oh gitu. Cuma digonceng doang. Oh gitu, curhatnya gitu. Iya. Gitu. Kayak ternyata apaan sih? Kayak gitu. Apaan sore sih? Cuma digonceng doang ya. Diajak omong. Oh ya Allah. Udah baper. Dari situ mungkin bisa jadian. Jadian. Oh gitu. Tapi nggak jadian sih. Oh nggak jadian juga. Temen kelas. Ya ampun. Tapi mungkin saling mengagumi kayak gitu ya. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Oke lah. Terima kasih untuk Natal dan Justin. Semoga solusi kita yang kita kasih semoga bisa masuk, dan semoga kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Untuk Justin ya segera sahkan, maksudnya jadikan. Kita nggak tahu Justin ini masih umur berapa, atau masih sekolah atau. Aku sorry ya, aku tuh nggak relate sama yang dia. Kamu menggandeng tanganku, kamu menggendongku. Enggak, maksudnya itu selain
memegang tangan, mungkin gendong-gendongan. iya gendong-gendongan. Tapi mungkin masa kamu menggendongku ya? Ini kan iya. Aku menggandeng tanganmu, kamu menggendongku. Kamu memegang tanganku, aku menggendongmu gitu. Oh, kamu memegang tanganku, aku menggendongmu. Gitu kan seharusnya? Gimana ya? Gimana sih? Menurut kamu gimana? Aku menggendong kok gini. Aku menggandeng tanganmu. Kamu menggendongku. Enggak gitu juga maksudnya. Enggak gitu. Aku nggak tahu. Ya udahlah, itu cuma lucuan aja. Oh mungkin di belakang. Oke, Oh, cengklek gitu. ya. Cengklek. Cengklek, iya. Kok cengklek? Kalau di samping kayak bayi kan. Kayak bayi ya. Iya iya benar. Kalau di depan kayak orang sakit. Dan, Oh iya. Oh yang ini. iya. Kalau gini Apa boncengan tah? boncengan. Iya, bener. Gak tahu. Ya udahlah, kayak gitu. Lucu-lucu banget kiasan-kiasannya. Ya ampun, iya benar. Kayak kita nggak relate aja atau kita yang receh aja Ya kita yang kayaknya receh ya sih. Iya. Oke, udah gitu aja buat teman-teman. Nanti next segmen Bisa mungkin kalau mau curhat boleh. dikirimkan ke Kalau kita. mau curhat silakan kolom komentar diisi. Kalau nggak mau diisi ya nggak apa-apa. Nggak maksa. Biar nanti dibacakan siapa tahu yang di kode Iya benar. bisa Atau nonton atau bisa jadi di ruang curhat ini menjadi ruang jodoh, ya nggak sih? Oh boleh. Iya kan? Mungkin nggak sih? Bisa jadi kalau kita kan udah ngasih solusi, Oh iya benar. terus dia Oh iya. datang. Kak ternyata kakak bener, aku udah nembak dan aku udah jadian. Nah, tiba-tiba kayak gitu. Benar. Ya siapa tahu ya dari ruang curhat ini bisa jadi ruang jodoh buat kalian kayak gitu. Mantap, biro jodoh kan? Biro jodoh. Oke buat teman-teman terima kasih udah menonton ini sampai habis dan jangan lupa juga di follow Instagram NTV Kita Official dan jangan lupa di subscribe, di komen dan di like dan diaktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan berita dari kita. Mantap. Dan jangan lupa di follow Instagram aku @ridal_yanuarsta07. Dan saya Risnanda Yuaniar. Mantap. Kita berdua kan selalu menemani hari-hari kalian Hari-hari di kalian. setiap hari. Hari apa? Hari apa? Hari apa? Hari Senin. Hari Senin kita Iya, hari Senin. Hari Senin. Jadi kalian tetap aja stay tune di tetap sini aja. kita akan menemani kalian saat sebelum berbuka puasa. Iya, sebelum berbuka puasa. Selama hari kalian mendengarkan curhatan comelan kita. cuitan. Ya udahlah kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih dan semangat puasanya dan semoga sampai tamat. Amin. Semoga Dari sampai kita selesai. dari ruang guru gitu. Bukan ruang curhat. Kok kamu sebenarnya? Dari kita dari ruang Enggak gitu. Oh enggak. Kita pamit dari ruang curhat dan sampai jumpa di minggu depan. enggak closing kayaknya. And see you, See you, bye. bye. Gak pernah kompak. Yo kita yo. Kita. Kami. NTV